0,44% itu sebenarnya memberikan andil inflasi terhadap 0,4%, terutama adalah kelompok transportasi yang andilnya sekitar 0,28%. Yang jelas, peningkatan tarif angkutan udara itu karena memang didorong oleh harga aftur yang naik, gitu kan. Bensin juga naik karena memang itu bensin yang non subsidi. Tanaman yang membutuhkan air banyak bisa saja dengan kebijakan-kebijakan lain, misalnya pompanisasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca perdagangan Indonesia di bulan Mei 2026 mencatatkan defisit pertama sejak 3 tahun terakhir mengalami surplus. Namun di sisi lain pemirsa, inflasi Indonesia di bulan Juni 2026 justru kembali naik dikarenakan harga pangan dan transportasi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, defisit neraca perdagangan terjadi karena nilai impor mencapai 24,81 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan ekspor yang tercatat 23,2 miliar dolar. Defisit sebesar 1,61 miliar dolar ini menjadi yang pertama setelah Indonesia menikmati surplus selama 72 bulan berturut-turut. BPS menyebut defisit utamanya berasal dari perdagangan migas yang mencatat defisit 3,76 miliar dolar dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah. Di sisi lain, inflasi Juni 2026 tercatat 0,44% secara bulanan dengan inflasi tahunan meningkat menjadi 3,34%. Kenaikan ini didorong kelompok makanan dan transportasi, terutama akibat naiknya harga bensin, tarif angkutan udara, serta pelumas setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi sepanjang Juni. Lantas, bagaimana sebetulnya BPS memandang kondisi Indonesia saat ini tepatnya dari sisi ekonomi setelah kita melihat seperti apa data-data yang telah dirilis tersebut? Kali ini saya Rian Antono akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adinigar Widyasanti. Ibu ini. Mas Rian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih, sebuah kebanggaan untuk kami, NTV, bisa main ke kantor BPS, Bu. Ya, selamat datang di kantor BPS. Ya, biasanya Ibu yang main ke kantor saya, Bu, ya? Iya, terima kasih loh udah mau datang ke BPS. Luar biasa, akhirnya bisa dijamu di sini. Nah, biasanya kan kalau kita ketemu, kita akan ngomongin angka. Dan terakhir pun juga BPS akhirnya merilis data inflasi untuk di bulan Juni dan juga untuk neraca dagang di bulan Mei. Dari angka-angka tersebut, mungkin Ibu ini bisa menceritakan nggak sih kepada kita semua seperti apa kondisi ekonomi saat ini? Karena kan kita tahu, Bu, ya, Bu, ini ada perang antara Amerika Serikat dan Iran, lalu juga penutupan Selat Hormuz, rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti apa sebetulnya kondisi kita? Jadi kalau kita lihat dari angka inflasi yang terbaru kan, tentunya inflasi kita di bulan Juni yang 3,34% itu sebenarnya relatif baik di tengah tekanan global. Jadi kalau kita perhatikan sasaran inflasi itu kan masih dalam rentang sasaran inflasi ya. Nanti kita lihat bahwa inflasi ini kan kalau Mas Rian perhatikan tekanan dari inflasi emas itu udah relatif mereda. Bahkan secara mantuman itu emas itu menyumbang deflasi bukan penyumbang inflasi lagi. Jadi menjadi penyumbang deflasi. Iya. Karena kita tahu semua kan bahwa harga emas lagi turun sekarang. Iya. Nah, itu memang terpotret dalam inflasi kita. Tetapi tentunya secara year on year ya masih ada pengaruh inflasi emas, tetapi tekanannya sudah mereda. Nah, Bu, ini juga pemirsa tentunya kalau ngomongin soal angka panjang ke lebar kita nggak mungkin berdiri, capek nanti, Bu, ya. Capek kalau berdiri ini. Mungkin sebagai tuan rumah, Ibu mau mempersilahkan saya. Boleh dong. Jadi kita masuk yuk ke ruang tamu, kita ngobrol lebih lanjut mengenai angka-angka yang sudah dirilis oleh BPS. Baik, kalau gitu. Silakan. Iya, tadi kan kita sempat membahas soal angka inflasi. Kalau secara year to year atau secara tahunan ini kan bisa dikatakan 3,34%. Lalu juga kalau secara bulan ke bulan teman-teman 0,44%. Banyak orang menilai ini sebagai angka saja. Namun kalau kita telaah lebih dalam lagi seperti apa, Bu?
komponen mana saja yang menjadi pendompleng angka inflasi tersebut sebetulnya? Ya, jadi kita lihat dulu yang inflasi mantuman ya. 0,44% itu sebenarnya memberikan andil inflasi terhadap 0,4%, terutama adalah kelompok transportasi yang andilnya sekitar 0,28%, dan juga yang kedua adalah kelompok makanan minuman yang sebenarnya andil inflasinya nggak banyak, hanya 0,06%. Jadi kalau dari kita bedah 0,44 itu 0,28% basis poinnya itu disumbangnya oleh transportasi. Transportasi. Iya. Yang artinya memang ini sebenarnya ada hubungan Kenapa, soal gitu sentimen yang saat ini sedang terjadi kan? Nah, apa sebenarnya di dalam komponen transportasi itu kan yang menjadi pertanyaan ya, Mas Rian ya. Jadi di dalam komponen transportasi itu sebenarnya yang pertama adalah karena memang ada harga tarif angkutan udara yang lagi naik. Jadi kalau Mas Rian lihat itu harga-harga tiket pesawat itu kan memang kalau dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya atau dibandingkan dengan bulan Mei itu memang ada kenaikan harga. Nah, ini terekam di dalam inflasi tarif angkutan udara di dalam BPS. Nah, besarnya itu inflasinya 6,11% dibandingkan dengan bulan Mei. Nah, lalu kemudian yang kedua setelah tarif angkutan udara itu adalah tentunya pelumas oil, pelumas tuh kan, karena tingginya harga minyak atau BBM, tentunya salah satu yang terkena dampaknya adalah harga pelumas atau harga oli mesin itu menjadi meningkat. Inflasinya itu hanya untuk komoditas pelumas, dia mengalami inflasi sebesar 4,89%. Bensin ya, jadi bensin itu juga mengalami inflasi. Inflasi bensin adalah 4,53%. Jadi sebenarnya kalau tadi Mas Rian nanya di kelompok transportasi yang memberikan andil inflasi terbesar secara mantuman, itu penyumbangnya adalah bensin, tarif angkutan udara, dan juga pelumas. Iya. Itu cacahan-cacahan yang ada dari sektor transportasi sendiri. Dan melihat angka ini, apakah ini memang hanya faktor musiman saja atau memang lebih struktural? Karena saya sempat mendengar ketika Pak Ateng kemarin menjelaskan soal menjelang libur anak-anak sekolah. Itu pun juga akhirnya banyak orang yang memilih untuk berlibur dan juga mendompleng untuk sektor transportasi ini. Nanti harus kita lihat di dalamnya ya, karena ini kan kita merekam inflasi di bulan Juni, di mana di bulan Juni itu memang anak liburan sekolah itu kan mulainya kira-kira di pertengahan Juni, gitu. Nanti kita lihat juga di bulan Juli. Tetapi yang jelas peningkatan tarif angkutan udara itu karena memang didorong oleh harga aftur yang naik, gitu kan. Bensin juga naik karena memang itu bensin yang non subsidi, dan tentunya pelumas itu naik karena memang bahan bakunya kan memang dari minyak bumi toh. Jadi ini memang penyebabnya adalah karena harga minyak bumi yang memang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi kalau kita perhatikan ya nih Mas Rian, kan karena di tingkat global harga minyak bumi di bulan Juni itu turun, sehingga di bulan Juli tanggal 1 kemarin Pertamina memutuskan untuk menurunkan harga bensin non subsidi, gitu ya. Nanti kan tentunya ini akan terekam di dalam inflasi bulan Juli. Nanti kita lihat di inflasi bulan Juli bagaimana efeknya dari penurunan harga bensin non subsidi itu tetap kepada inflasi sektor transportasi di bulan Juli. Nanti kita lihat berikutnya, Mas Rian. Namun kalau melihat tren-tren yang biasanya sempat berlangsung ketika ada kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM, itu biasanya tren inflasinya untuk di sektor transportasi seperti apa, Bu? Biasanya nanti akan terekam di dalam harga bensin kan. Seperti ini misalnya di bulan Juni memang ada kenaikan harga bensin yang non subsidi, dan itu kemudian tercermin di dalam inflasi bensin yang kita rekam di dalam kelompok transportasi, begitu. Lalu terkait dengan komoditas-komoditas lain, mungkin Ibu yang bisa kita perdalam. Tadi kan kita ngomongin soal bensin, ya, itu yang menjadi salah satu highlight gitu ya untuk inflasi teman-teman kali ini. Tadi kita bicara mengenai kelompok transportasi kan. Nah, coba kita lihat bedah untuk yang kelompok makanan minuman. Nah, tentunya
yang kita patut syukuri adalah andil inflasi dari kelompok makanan minuman ini relatif rendah, yaitu hanya 0,06%. Nah, tentunya dari 0,06% itu siapa sih penyumbang inflasinya? Pertama adalah bawang merah. Karena harga bawang merah lagi mahal nih sekarang, Mas Rian. Kedua bawang putih, dan ketiga beras. Itu. Nah, itu dari kelompok makanan minuman. Itu 3 penyumbang terbesar dari inflasi di kelompok makanan minuman. Walaupun demikian, saya melihat bahwa total inflasi untuk kelompok makanan minuman itu tentunya andilnya relatif rendah, hanya 0,06%, dan inflasinya secara mantuman sekitar 0,20%. Ini salah satu yang menarik juga selain makanan minuman dan juga transportasi. Tadi kan Ibu sempat berbicara soal emas. Emas ini kan salah satu yang bahkan trennya sekarang deflasi bukan inflasi. Iya, secara mantuman itu memang tadi yang tadi saya sebutkan waktu Mas Rian datang ya. Inflasi emas itu dulu kan menjadi salah satu penyumbang inflasi di sejak tahun lalu sebenarnya. Tetapi kan kita tahu bahwa harga emas sekarang lagi dalam tren menurun. Dan ini terlihat di dalam inflasi bulanan yang kita terbitkan, emas itu penyumbang deflasi secara bulanan. Tapi secara tahunan, inflasi kan masih tetap menyumbang inflasi, tetapi tekanannya berkurang. Karena tren harga emas di beberapa bulan terakhir ini lagi menurun. Ya. Lalu masih terkait dengan inflasi tadi, ini kan salah satu yang di-highlight adalah makanan dan minuman. Anda juga tadi menyebutkan ada beberapa komoditas, salah satunya adalah bawang seperti itu. Bawang merah, lalu juga ada beberapa komoditas lainnya. Bawang putih. Kita juga menghadapi memang ancaman puncak kemarau di bulan Agustus, September. Lalu juga kita tahu ada yang namanya El Nino. Seperti apa Anda melihat terkait dengan kondisi produksi padi nasional, terlebih kan dalam beberapa bulan terdekat dan kemarin sempat ada panen nasional juga. Iya, jadi kalau kita lihat pola produksi padi nih, biasanya memang panen raya itu baik tahun lalu maupun tahun ini jatuhnya adalah di bulan Maret dan April. Jadi Maret dan April ini adalah kira-kira di mana peaknya kita panen padi. Dan kemudian nanti digiling jadi beras ya. Kemudian kalau kita lihat di fase panen kedua, walaupun tidak sepanen raya Maret dan April, tetapi itu ada fase kedua panen, biasanya jatuh di bulan Agustus sama September. Nah, menurut perkiraannya BMKG kalau kita perhatikan, kan memang ada potensi kemarau panjang di tahun ini yang katanya BMKG itu akan terjadi puncak di bulan Agustus sama September untuk kemarau panjang itu. Nah, kalau kita lihat Mas Rian, di dalam perkiraan produksi padi yang dilakukan oleh, kan kita selalu melakukan survei bulanan. Kita punya survei bulanan padi dan jagung, kemudian angkanya kita rilis di setiap bulan. Nah, hasil prediksi kita sebenarnya memang pengaruh dari kemarau panjang ini tentunya akan menyebabkan peningkatan dari produksinya itu relatif tidak besar, tapi tetap meningkat. Kalau kita perkirakan sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2026 ini, diperkirakan akan ada produksi padi sebanyak 43,9 juta ton. Naik itu kira-kira 0,03 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, ini kan seharusnya kalau memang tidak ada kemarau panjang, kan peningkatannya mungkin bisa lebih tinggi. Tetapi tentunya dengan kita tahu bahwa kita sedang akan menghadapi kemarau panjang, ini bisa dimitigasi resiko ini. Misalnya kalau kita perhatikan padi adalah tanaman yang membutuhkan air banyak, bisa saja dengan kebijakan-kebijakan lain, misalnya pompanisasi dan segala macamnya ya, untuk tetap menjaga agar produktivitas padi ini kita bisa jaga. Nah, oleh sebab itu Mas Rian, tentunya
angka produksi padi yang bulan Juni, Juli, Agustus itu memang masih potensi, ya kan, bukan angka tetap. Nah, kalau yang sudah kita rilis sekarang adalah yang tetap, angka tetap Januari sampai dengan Mei. Baik. Juni, Juli, Agustus itu masih potensi produksi padi yang kita keluarkan untuk sebagai ancang-ancang. Ini indikasi dari kemungkinan jumlah produksi padi yang akan dihasilkan dalam beberapa bulan ke depan, gitu. Baik, kita sudah mendengar banyak sebetulnya terkait dengan inflasi, dan tentu Bu Winnie, saya datang ke sini bukan hanya bahas soal angka dari inflasi saja. Kita akan bahas satu hal yang menarik, soal neraca dagang. Kan kalau kita ketahui untuk bulan Mei terbilang pertama kalinya mencatatkan defisit neraca dagang. Dalam satu bulan. Nanti kita perdalam lagi pertanyaan ya. Saya tahu Ibu Winnie ingin bertanya lebih banyak. Kita bisa menerjemahkan angka itu toh? Betul, tapi nanti dijawabnya Bu Winnie karena kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali.